Oke, di sini kita akan melakukan pembuatan plot dan juga layout. Nah, pertama-tama kita akan add data. Di sini kita masukkan data desa. Kemudian kita cari desa yang kita gunakan, yaitu desa Kekeri. Nah, setelah itu di administrasi desa ini kita klik kanan terus data. Kemudian kita ekspor datanya. Setelah itu di sini kita ganti dulu namanya sesuai dengan nama desa yang kita gunakan. Di sini saya mengganti dengan Kekeri saja. Kekeri. Nah, kemudian di save. Klik yes. Klik OK. Nah, setelah itu kan ini udah keluar nih. Kita centang aja yang administrasi desa yang tadi itu. Nah, di Kekeri ini kita open attribute table. Kemudian kan di sini kita harus mencari luasnya terlebih dahulu kan. Jadi kita harus add field dulu untuk tabel luas. Sini kita add field, kemudian di sini kita klik luas. Type-nya jangan lupa diganti menjadi double seperti biasa kalau untuk hitung-hitungan. Nah, di layers klik kanan untuk properties. Setelah itu di sini kita ganti zonanya itu menjadi 50S. Klik OK. Nah, di luasnya kita klik kanan untuk ke calculate. Kan ini unitsnya harus diganti ke hectares terlebih dahulu ya. Nah, kemudian keluarlah luasnya itu 168,521706. Nah, di sini kita itu melakukan hitung-hitungan yang kemarin setelah kita pelajari. Jangan lupa IS-nya itu kita menggunakan 0,5%. Yang dicari di sini itu jarak tengah dan juga total total plot yang kita dapatin. Kemudian kita ke art toolbox. Nah, ini ke kartografi, kita ke data driven page. Kemudian kita ke grid index feature-nya. Setelah itu di sini kita geser aja untuk di file Kekeri ini, kita input ke features-nya. Tunggu saja sampai keluar. Nah, kemudian kita scroll ke bawah. Nah, decimal degree-nya ini jangan lupa diganti pakai meters ya. Kemudian yang polygon weight dan polygon width dan polygon height-nya ini kita ganti pakai jarak tengahnya yaitu 92. Dua-duanya diganti pakai 92 sesuai jarak tengah yang udah kita cari sebelumnya. Nah, kemudian setelah itu ini ditunggu aja sampai terlihat kotak-kotak seperti ini ya. Nah, di warnanya ini kita bisa ganti pakai hollow supaya yang kelihatan batas desanya juga. Nah, setelah itu kita ke analisis tools-nya. Kita ekstrak terlebih dahulu untuk ngeklik. Nah, di input features-nya ini kita masukin yang Kekeri ini yang di atas. Kemudian yang Kekeri di bawah ini untuk clip features-nya. Jangan lupa klik OK. Setelah itu di sini ditunggu aja sampai berhasil. Nah, centang aja untuk yang Kekeri green dex features. Nah, setelah itu di sini kita klik kanan untuk open attribute. Kan tadi yang setelah hitung-hitungan itu kita mendapatkan 200 untuk total plot. Nah, di sini kita blok dulu untuk di shape areanya, sort descending. Nah, kan sudah jadi lebih sederhana nih kayak gini. Di sini kita harus lihat dulu kita menggunakan kan 200 plot untuk yang di desa Kekeri ini. 200 plot. Nah, sisanya itu tidak digunakan, kita bisa hapus aja. Nah, kan di sini tanda silangnya kan belum keluar tuh. Jadi kita bisa
Close dulu untuk attribute table-nya, kemudian kita ke editor untuk mulai editing. Start editing, kemudian klik ke query yang paling bawah ini, ke query features nih, klik OK. Ya, open attribute table lagi untuk yang tadi kita udah blok dari 200, sisa dari 200 plot itu kita bisa hapus karena tidak digunakan. Nah, setelah itu di sini kita close aja attribute table-nya, kemudian save editing dan di stop. Nah, setelah itu di sini kita klik kanan, kita ke zoom to layer. Nah, setelah itu kita bisa ke data management tools-nya untuk ke features. Nah, di features ini kita ke features to point, klik 2 kali. Nah, input ke query grid index features yang ini, terus klik OK. Setelah itu kita tunggu aja sampai keluar, kita analisis terus lagi untuk ke proximity. Nah, proximity-nya ini kita grafik buffer. Nah, di sini kita yang ini masukin, terus di linear units ini kita ganti pakai 10 karena ukuran plot 10 kali 10. Nah, setelah itu kan ini udah selesai, udah keluar. Jadi sebelum kita masuk ke layout, kita bisa ganti dulu aja ini di sini namanya sesuai dengan keterangannya kan ini titik tuh, jadi kita ganti aja namanya menjadi titik. Nah, untuk yang plotnya itu kita juga ganti sesuai dengan keterangannya. Di sini kita ganti namanya sesuai keterangannya itu plot. Setelah itu kan ini sudah nih untuk pembuatan plotnya sudah selesai. Sebelum itu kita ke files dulu untuk masuk ke untuk membuat layout, kita page and print. Nah, di sini kita ganti size-nya itu jadi A4. Kemudian orientasinya itu kita ganti ke landscape dari potretnya. Kemudian oke saja. Nah, di sini kita ke centang dulu yang ke query, terus kita ke layout view-nya. Nah, jadi kan dia sudah ada kayak gini nih. Sudah keluar seperti ini. Setelah itu kita klik kanan, kemudian full extend. Nah, setelah itu kita di sini bisa atur aja. Kita buat dulu kotak-kotak yang kayak gini nih. Kita buat. Nah, kotak pertama itu isinya keterangan peta plotnya ya. Jangan lupa diganti dulu di sini supaya tidak berwarna. Nah, kemudian kita taruh teks. Di sini teksnya itu keterangan peta plotnya. Jadi bisa sesuaikan ya, tergantung dengan lokasinya juga. Saya di sini peta plot pengamatan desa Kekeri. Saya menulis keterangannya seperti ini. Kemudian setelah itu, nah di sini kita bisa atur simbolnya itu ganti fontnya itu pakai Times New Roman, size-nya itu diganti jadi 18. Setelah itu bold jangan lupa, kemudian oke. Sini atur aja sesuai letak tulisan, kita atur ke tengah. Oke, kemudian disesuaikan biar di tengah aja posisinya. Nah, setelah itu lanjut untuk ke kotak kedua, lakukan hal yang sama juga dengan kotak pertama. Nah, di kotak kedua ini berisi arah angin, skala, jadi kita insert aja. Situ udah ada untuk masukkan skala, ini bisa diatur aja sesuai posisinya. Kemudian insert lagi untuk masukin skala barnya. Di sini kita sesuaikan aja posisi besar kecil letaknya. Jangan lupa untuk skala teksnya juga kita insert.
di sini bisa diatur. Nah, kemudian kita buat lagi untuk kotak ketiga, rectangle, menggunakan rectangle ini. Nah, di sini di kotak ketiga itu isinya ada legenda dari peta plot ini. Nah, di insert lagi untuk di legenda titik plot untuk sama yang desa Kekerinnya. Nah, titik plot ini klik aja sampai masuk ke kolom sebelahnya ya. Ini next aja. Next lagi. Oh, jangan lupa di sini kita tambahin yang legenda itu, tambahin A-nya, terus fontnya kita ganti lagi ke Times New Roman. Dan setelah itu next aja. Finish. Nah, legenda bisa diatur lagi di sini. Kemudian insert untuk data frame. Nah, di data frame ini properties kita ke add data. Kemudian di sini kita cari data SHP lombok data desa. Untuk lombok data desa ini kita pakai desa SHP-nya, di add aja. Nah, jadi kan keluar kayak gini nih. Kayak peta lombok, peta lombok gitu kan. Nah, di sini kita tuh untuk kita menandai titiknya itu. Nah, di sini, nah ini kan ketutup nih teman-teman. Jadi kita bisa ganti dulu warnanya menjadi warna biru. Untuk kenapa warna biru? Karena menandai lautan. Nah, outline colornya itu jangan lupa ya. Terus habis itu di sini kita order send to back biar kelihatan yang peta lombok, data SHP lomboknya. Nah, kemudian kasih teks untuk sesuai dengan titik yang tadi itu kan. Kita bisa zoom dulu di sini biar kelihatan. Di sini tadi itu ada titik. Nah, yang warna kuning itu desa Kekeri yang sudah tadi kita buatin plotnya. Nah, di sini kita tarik garis untuk teks yang tadi itu. Kita bisa ganti lagi namanya menjadi desa Kekeri. Kemudian setelah itu di kolom terakhir kita bisa memasukkan logo Unram. Kita insert untuk picture. Nah, di sini kita cari saja sesuai di mana tempat kalian naruh logo Unram itu. Kemudian nyari aja. Nah, kalau sudah kayak gini bisa disesuaikan aja posisinya. Dan jadi deh. Sekian. Wassalamualaikum.